Bu. Apabila ada yang terkendala dengan absen, nanti silahkan menghubungi saya melalui WhatsApp. Nggak bisa absen Bu, itu kayaknya galat Bu. Kalau galat, kalau sebentar, kalau galat coba saya refresh. Sambil absen, sambil saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan kita hari ini tentang balok tulangan tunggal. Nah, kemarin saya minta untuk harap dicatat pada bagian terakhir ya. Kita kemarin sudah membahas sampai pada bagian ini. Mungkin bisa saya coret-coret slide-nya. Ya, kemarin kita sudah membahas sampai dengan pada bagian ini ya, bahwa CC, ya CC atau compression konkret itu nanti sama dengan tegangan bahannya dikalikan dengan 0,85 kali FC aksen kali A kali B. Ini ya yang sebelah kanan. Apabila saya salah, maksudnya sampai sini nanti silahkan saya diingatkan ya, karena saya ada 3 kelas struktur beton, takutnya keliru saya menyampaikannya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bahwa tegangan bahan untuk beton itu adalah 0,85 FC aksen, dan ini akan selalu 0,85 ya. Jadi bukan tergantung dari beta. Beta itu nanti kaitannya dengan A. Beta yang di sini ya, ada sama-sama 0,85 juga. Tapi angka 0,85 di sini adalah beta 1. Beta 1 itu adalah A, untuk mencari A. Jadi A sama dengan beta 1 dikali C, atau C itu kalau pada literatur lain, karena nanti kita juga akan ganti dosen ya, biasanya kalau tidak pakai C, pakainya YU. Jadi eh, dua istilah ini umum dan dipakai secara internasional juga, tapi memang beda
beda asal-usulnya gitu untuk yang menggunakan YU dan J. Tapi untuk A sama, semua menggunakan A, hanya nanti C itu bisa disebut YU. Jadi tolong jangan bingung, YU ini bisa kita sebut C ya. Ini C kecil. Jadi C itu YU. Nah, kemudian kalau kemarin kita sudah belajar bahwa berarti ketika kita mencari gaya tekan yang terjadi pada beton, kita menghitungnya adalah, atau momen nominalnya ya, momen nominalnya, gaya tekannya ketika kondisinya seimbang. Artinya kalau seimbang itu adalah TS sama dengan CC. Jadi gaya tariknya, tension steel, tarik pada baja itu sama dengan tekannya pada beton atau compression konkrit. Jadi gaya tarik pada baja, gayanya seimbang atau sama besarnya antara gaya tarik dengan gaya tekannya. Nah, gaya tekannya itu dicarinya tadi pakai 0,85 kali FC aksen untuk tegangan bahannya. Ini tegangan bahan ya, kemarin kita belajar. Kemudian yang A dan B ini adalah luasannya. Jadi A-nya itu adalah tinggi, B-nya itu adalah lebar balok. A ini adalah tinggi sampai dengan center. Center itu C, tapi dikalikan faktor B1 tadi, agar karena bentuk bentuk diagram tegangannya itu adalah sebenarnya yang garis putus-putus ini ya. Jadi dia bentuknya itu tidak kotak. Kita mendekati bentuk ini, luasannya. Jadi luasan yang di dalam garis yang saya tandai ini, garis merah ini ya. Itu kita ekivalensikan dengan bentuk perseginya. Sehingga nanti kita dapat bentuknya A. Agar tegangannya ini juga kita samaratakan 0,85 FC aksen. Sehingga dikalikan lagi dengan beta 1, nilai C-nya, ketemulah A. A ini yang kita kalikan dengan lebar. Sehingga tegangan bahan yang tersebar sepanjang lebar balok inilah yang kemudian menjadi tekanan atau gaya tekannya. Nah, sedangkan kalau pada baja lebih sederhana karena memang kondisinya baja itu sudah dengan luasan tertentu ya, dan tegangannya itu kita anggap merata karena juga luasannya tidak seluas beton, sehingga langsung saja cara menghitungnya adalah luas seluruh yang terpasang, misalnya kita pakai 3, luas seluruh baja yang terpasang pada daerah tarik. Jadi ingat daerah tarik ya. Walaupun beton itu di atas mungkin ada tulangannya gitu di sini, tapi kita dalam menghitung itu kita abaikan dulu. Kita abaikan dulu yang bagian atasnya, apalagi ini balok tulangan tunggal ya kita hitungnya. Kita abaikan, kemudian kita abaikan yang bagian atas sehingga hanya ada yang bagian bawah. Hanya ada pada daerah tarik sehingga dihitung seluruh luasan yang terpasang berapa. Katakanlah kalau 3, misalnya ini diameter 10 ya, maka 3D10 luasannya berapa? Luasan menghitungnya pakai luasan lingkaran ya, bukan 3 dikalikan 10, tapi 3 tulangan diameter 10 ini luasannya berapa? Kemudian dikalikan dengan tegangan baja. Ini pada kondisi dia luluh, leleh. Jadi kalau baja misalnya baja kita menggunakan mutu 240. Atau kalau sekarang sudah tidak lagi 240 ya, kalau 240 kekecilan. Mungkin kita pakai 400 saja langsung. Bajanya mutu 400. Nah, maka berarti di sini tegangan lelehnya itu adalah 400 MPa. Biasanya kalau nanti diketahui ya di soal, atau kalau tidak yang kita gunakan pada katalog itu ada tulisannya
F yield-nya adalah 400 MPa. Jadi pakainya FY, bukan FO, bukan ultimate, tapi pada kondisi dia leleh pada 400 MPa. Maka nanti luas tulangannya tadi yang terpasang berapa dikalikan dengan FY-nya atau F yield-nya, tegangan lelehnya. Nah, kalau kita sudah tahu besarnya TS, artinya kita bisa mencari ya di sini TS-nya berapa. Kemudian kita tahu tadi kondisi seimbang itu adalah TS sama dengan CC, maka yang pertama kita perlu lakukan sebelum kita menghitung momen itu adalah mencari nilai yang belum diketahui. Apa yang belum diketahui itu adalah nilai A. Nah, saya izin di sini. Nah, jadi yang belum kita ketahui adalah nilai A. Kenapa demikian? Karena tadi kita punya mungkin yang pertama ya, saya gambar dulu. Kalau kita tadi punya CC itu sama dengan 0,85 kali FC aksen kali A kali B. Kemudian ya, CC sama dengan 0,85 FC aksen A kali B. TS sama dengan AS kali FY. Nah, maka di sini tadi kondisi seimbang TS sama dengan CC. Ya, ini adalah kondisi seimbang. Jadi pada momen nominal itu selalu pada kondisi seimbangnya, sehingga TS sama dengan CC. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan persamaan ini, maka kemarin kalau FY diketahui ya biasanya, kalau tidak diketahui kita pasti sudah mendesain di awal FY-nya berapa, AS-nya berapa, ini kita biasanya sudah ketahui, ini juga sudah kita ketahui, FC aksen sudah kita ketahui atau sudah kita tentukan di awal, dimensi balok itu juga sudah kita ketahui atau sudah kita tentukan di awal. Maka yang menjadi tanda tanya di sini yang belum terjawab adalah nilai A. Sehingga kita menggunakan bantuan persamaan pada kondisi seimbang ini untuk mencari nilai A. Maka di sini TS sama dengan CC, maka AS dikali FY itu sama dengan 0,85 FC aksen kali A kali B. Nih ya, sehingga tadi yang belum diketahui adalah A, maka kalau saya tukar ya, A sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 FC aksen kali B. Ini adalah ketika kita mencari nilai A. Nah, ketika A sudah ketemu nilainya, maka nanti di sini yang perlu kita lakukan ya, itu adalah mengecek kembali apakah sudah leleh atau belum. Atau misalnya dalam kasus ini mungkin nggak apa-apa, kita pelan-pelan dulu, kita pakai nilai A-nya dulu saja. Tapi kalau mau dicek kembali, kondisinya apakah benar asumsi kita awal ini bajanya sudah leleh atau belum, maka kita perlu menggunakan persamaan kemarin. Ketika ada beton, itu pasti di paling ujung
regangan maksimalnya adalah 0,003. Sehingga ketika ada tulangan di suatu titik di sini, maka regangan yang terjadi itu adalah, bentar, ini nilainya sudah kita ketahui ya, nilai ini. Tadi karena kita sudah dapat nilai A, maka nilai C atau YU bisa diketahui ya. C sama dengan, kalau A sama dengan, ya, tadi kita punya rumus A sama dengan beta 1 dikalikan C. Maka C sama dengan A dibagi beta 1. Jadi beta 1-nya nilainya nanti tergantung dari FC aksennya. Berapa, kalau FC aksennya kurang dari 28, lebih dari 28, maka nanti pakainya 0,85. Kalau di antara itu nanti ada, tadi ya, ada nilainya tertentu. Jadi nanti silahkan bisa melihat rumusnya beta 1. Nah, kalau C sudah diketahui, maka kita bisa ngecek regangan steel di sini. Ini regangannya berapa sih, regangan bajanya ya. Itu berapa? Yaitu dengan rumus, berarti rumusnya adalah, karena kita mencari regangan steel, maka di sini pakai perbandingan segitiga ya. Kemarin kalau kita tahu perbandingan regangan steel dibanding dengan regangan C atau konkretnya itu sama dengan tinggi segitiga yang ini ya, berarti yang tidak kita ketahui, yang ingin kita cari tahu. Ini pakainya berarti D dikurangi C ya. Karena kalau kemarin D itu adalah tinggi dari tekan terluar sampai dengan titik pusat baja, itu adalah D. D dikurangi C dibagi dengan C. Ya, kalau mau tahu regangan steelnya, karena tadi regangan konkretnya sudah kita ketahui di awal, karena memang sudah ketentuan 0,03, maka regangan steel di sini itu adalah D dikurangi C per C dikali 0,003. Nah, nilai C-nya dapat dari ini tadi, dari A, nilai A yang sudah diketahui, dapat C, maka C ini diketahui, D juga diketahui di awal, regangan konkret diketahui, maka nanti kita bisa dapatkan regangan steelnya berapa. Ini untuk mengecek asumsi, ya. Jadi kalau regangan steel itu dia harus nilainya lebih besar atau sama dengan yield ketika kita mau pakai FY ya, AS kali FY. Jadi regangan steel itu dikalikan dengan nilai E, mohon maaf, kita mau dibalik dulu cara menentukannya ya. Berapa sih sebenarnya regangan yield atau regangan lelehnya, itu maka sama dengan nilai bahannya, jadi FY-nya, dibagi modulus elastisitas. Ini ada di mekanika bahan ya. Maka nanti ketemu nilai F yield-nya berapa. Misalnya tadi kita pakai 400. Kalau kita pakai 400 dibagi dengan 200.000 ya, atau 2 kali 10 pangkat 5 ya, untuk E baja, maka nanti ini ketemunya 0,002. 0,02 ya, 0,002. 0,002 ya, dibagi 2 dibagi 1000. Nah, 0,002, bener ya? Atau kalau salah nanti coba dihitung lagi. Nah, kemudian kalau sudah, maka nanti ketika nilai delta S
eh, kok delta, epsilon S maksud saya, regangan steel atau regangan bajanya itu dia kurang dari 0,002, maka ini belum meleleh. Ketika regangan S lebih besar dari 0,002, lebih besar atau sama ya, itu sudah leleh. Kalau sudah leleh, ini nanti pakainya FY, benar. Berarti asumsi kita awal betul ya, pakainya FY. Nanti kalau belum leleh, nanti kita harus mencari FS. FS seperti apa? Nah, ini mungkin saya jelaskannya selanjutnya dulu saja. Kita coba pakai yang FY dulu ya. Kita anggap bahwa ketemunya nilai yang atas ini sudah leleh. Kita anggap ini asumsi ya, asumsi awal. Asumsinya leleh. Dan untuk sementara kita anggap dulu bahwa nilai ini benar. Akan saya lanjutkan ke perhitungan momen. Jadi yang kita lakukan ini tadi baru mencari nilai A untuk kita bisa tahu nilai CC-nya itu berapa. Karena sebenarnya kalau mau menghitung nilai tekan juga sebenarnya tinggal menghitung tariknya ya. Tapi kita harus yakin dulu bahwa eh, FY yang kita pakai pada baja ini juga sudah sesuai dengan asumsi. Jadi kondisinya adalah TS sama dengan CC, kita sudah temukan gaya-gayanya. Maka kita lanjut ke perhitungan momen. Perhitungan momen caranya seperti apa? Jadi caranya adalah sama seperti pada mekanika struktur ya. Artinya momen itu tidak pernah berubah. Rumusnya adalah gaya dikalikan lengan. Nah, hanya tinggal di sini ada dua gaya ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada gaya tekan dan ada gaya tarik. Nah, tapi di sini saya mau gambarkan dulu daerahnya biar teman-teman terbayang. Jadi kita punya bedanya adalah di sini tadi kita punya nilai C agar nggak tertukar ya. Ini saya beri nama C dan sampai sini itu saya beri nama A. Kemudian sampai dengan ya sampai dengannya C sampai dengan jarak dari tekan sampai dengan tulangannya itu adalah D. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita sekarang mau tahu lengannya dalam menghitung momen nominal balok itu seperti apa sih? Nah, yang dimaksud lengan itu sebenarnya adalah dari titik pusatnya tekan ke titik pusatnya tarik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya tarik garis lagi agar kontras saya pakai warna merah ya, teman-teman. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Nah, di sini jarak dari pusat tarik ke pusat tarik yang bawah ya, maksud saya pusat tarik ke pusat tekan, inilah yang kita sebut dengan lengan momennya. Jadi di sini ada lengan momennya. Berapa besarnya garis yang merah ini? Maka besarnya adalah tadi jarak dari luar itu kita sebutnya D dikurangi setengah A ya, atau A per 2. Karena kita titik pusatnya tekan otomatis kita bagi rata. Simetri tadi ya, karena bentuknya adalah persegi panjang, kita bagi maka ada di tengah-tengah. Jadi D dikurangi A per 2 ini adalah lengan momennya. Nah, sehingga kalau sudah lengannya seperti ini, ingat ya teman-teman, ini kan
kita mengasumsikan lengan momen pada titik, misalnya pada titik pusat tarik. Jadi kalau saya asumsikan cantilever ya, misalnya ini adalah pusat tekan, ini adalah pusat tarik. Saya tarik garis seperti ini. Jadi kalau misalkan saya mau mencari momen ketika ini, momen dari ketika ini saya tahan ya, atau saya asumsikan seperti tumpuan seperti itu, maka momen ketika ada gaya tarik di sini, maka momennya itu adalah ini ya, lengan ini ya. Ini F, maka momennya adalah F. Ini saya tulis dulu. Momennya adalah F dikalikan L atau gaya dikalikan lengannya ketika saya mempertimbangkan ujungnya adalah tarik. Atau sama, ketika saya mempertimbangkan, saya balik ini. Saya balik, saya buat yang seolah-olah ya tumpuannya atau tinjauan saya adalah dari tarik, kemudian ada gaya tekan di sini. Maka di sini momen juga sama, momennya adalah gaya dikalikan L, hanya bedanya ini gaya tekan pakainya, yang satu pakainya tadi gaya tarik. Nah, sehingga artinya apa? Kalau kita terjemahkan dari kondisi tadi ya, TS sama dengan CC, maka momen nominal balok itu sama dengan, misalkan kita pakai gaya tekan, maka CC ya, sesuai dengan yang gambar, maka CC dikalikan lengan. Lengannya berapa? Lengannya adalah D dikurangi A per 2. Ini adalah momen balok, momen nominal balok. Nilai ini akan sama kalau kita juga menghitungnya pakai TS. D dikurangi A per 2. Karena tadi ya, TS sama dengan CC, dan nilai D dikurangi A per 2 ini juga nilainya pasti akan selalu sama. Sehingga mau dicari pakai rumus yang atas maupun yang bawah sama saja. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau diam, saya anggap bisa memahami ya, teman-teman. Tanya Bu, Iya, silakan. itu untuk eh, yang E itu di FY per E. FY per E itu, Mm-mm. yang E itu 200.000 dari mana itu? Modulus elastisitas baja berapa? Oh, oke. 200.000. Iya, jadi kemarin saya sempat menyampaikan bahwa mata kuliah ini harus sebenarnya akan mudah dipahami apabila mata kuliah yang sebelum-sebelumnya sudah melalui mata kuliah itu ya, mata mekanika struktur, mekanika bahan, dan juga gambar. Jadi E ini di sini, E-nya adalah E baja. Gitu. Jadi nilai E kalau di sipil, E besar selalu modulus elastisitas. Tidak akan berubah. Tuh. Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Konsep yang tarik tekan tadi itu saya masih kurang paham. Ya. Mohon maaf. Yang Tidak konsep pahamnya di bagian mana? eh, tarik, pengertian tarik dan tekan di sini tuh seperti apa gitu. Ini kok arahnya ke atas, ini tekan, kemudian yang tadi arahnya juga ke atas, terus tarik itu. Oh, kalau arah gaya, tolong jangan dipusingkan kalau arah gaya ya.
Karena maksudnya kalaupun saya buat gayanya ke bawah, rumusnya kan sama. Kalau di betonnya otomatis tekannya menekan ke arah beton. Hanya ini kan tadi saya buatnya karena tidak bisa saya buat secara 3 dimensi ya. Kalau dari sini nanti searah gambar. Kalau mau dibuat 3 dimensi, kalau teman-teman nggak terbiasa dengan sudut pandang 3 dimensi nanti bingung. Kalau tekan otomatis ke arah tekan ya. Kalau tarik keluar gitu. Hanya ini tadi tinjauannya karena dalam bentuk garis sehingga tidak masalah tekannya ke arah atas atau bawah. Hanya kalau mau dibuat seperti ini, mau dilihat eh, secara 3 dimensi ya, kalau tekan tarik jatuhnya panah ini ya, sesuai dengan panahnya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya Bu sebelumnya mau izin bertanya. Silakan. Yang itu yang sama dengan FY per modulus elastis, Mm-mm. itu kan harus lebih atau sama dengan. Nah itu tadi tuh harus lebih atau sama dengan apa ya Bu? Saya nggak sempat nyatet tadi. Ini yang saya catat di depan. Jadi kalau lebih besar daripada FY per ini ya dalam tanda kutip saya hapus dulu saja berarti ininya. Iya. Kalau regangannya itu dia lebih besar daripada regangan yield, nah maka nanti disebutnya kalau lebih besar ya memang. Kalau yang lebih besar berarti yang bawah lebih besar sama dengan regangan yield, maka sudah leleh. Benar sudah leleh ya sesuai dengan asumsi. Kalau misalkan kurang dari regangan yield, maka belum leleh. Regangan yieldnya dicarinya dari rumus yang di atasnya. Itu. Tadi dengan asumsi misalkan kita pakai 400 MPa untuk tegangan baja, maka regangan yieldnya atau regangan lelehnya adalah 0,002. Maka kalau lebih besar dari 0,002 atau sama dengan 0,002, maka sudah leleh. Kalau kurang dari 0,002, maka belum leleh. Tadi dengan contoh 400 MPa ya, tapi ini bisa berubah nilainya, jadi jangan dijagain atau jangan selalu berpatok pada 0,002, tergantung nilai FY-nya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang nyari MN, CC atau TS D-A per 2 itu kenapa A-nya tadi dibagi 2 ya Bu? Matur nuwun. Karena di titik pusat tekan. Oh siap Titik Bu, pusat matur nuwun. tekan itu kan ada di tengah ya, berarti. Ya, Ya, sehingga itu A per 2. oh iya. Siap Bu. Maaf Bu, izin lanjut nanya Bu, yang tadi Feral nanya. Silakan. Kalau itu kan karena di tengah ya Bu, dibagi 2. Semisal Mm-mm. nanti titiknya itu nggak di tengah, berarti Saya sampaikan tadi kalau balok, kalau beton pasti dia di tengah. oke, Kenapa? iya. Karena kan bentuknya persegi panjang ya. Kalau kita lihat Iya. jauh-jauh yang saya arsir. Titik. Masih ingat pelajaran SMA mencari titik tengah persegi? Jadi Masih kalau Bu. titik ya Masih Bu. sama-sama. Jadi kalau titik tengah persegi ini kalau pelajaran SMA ya, kalau kita buat garis silang gitu, pertemuannya ini adalah tengahnya. Karena yang kita pakai adalah tinggi, berarti setengahnya nilai A ya.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak apa-apa, ditanyakan dulu biar nanti paham. Karena selanjutnya ini akan terus dipakai rumus momennya sampai dengan perhitungan kolom. Di plat juga akan ketemu lagi rumus ini. Di kolom nanti lebih kompleks lagi momennya, tapi kalau bisa dipahami, ini bisa membantu teman-teman sendiri nanti ketika memahami materi selanjutnya ya, untuk yang setelah UTS. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Oke, kalau bisa ini akan saya tunjukkan dulu contoh soal. Sebentar, saya simpan dulu. Akan saya tunjukkan contoh soal untuk pegangan teman-teman ketika nanti akan mencoba ya. Jadi ini tadi kalau ada yang bingung ya kenapa lengannya itu seperti apa dan gaya tekan tariknya seperti apa. Kalau tarik otomatis menariknya ke arah luar ya, kalau ini tekan ke arah dalam. Hanya referensi saja. Mau dilihat dari sisi ujung ujung sini atau ujung yang berlawanan sama saja. Untuk khusus pada beton, karena di beton ini tidak ada nilai TS itu negatif, tidak ada nilai CC itu negatif, semuanya positif. Khusus pada elemental ya, bukan mekanika struktur. Kalau mekanika struktur positif negatif ini akan sangat menentukan, tapi kalau pada elemental itu sama. Jadi tarik tekan itu selalu nilainya positif, tidak ada negatif. Nah, jadi ini tadi yang sempat saya singgung, kalau regangan S-nya lebih besar sama dengan regangan yield, maka asumsinya adalah benar sudah leleh. Karena tadi kita di perhitungan ini kita pakai FY ya di sini. Kita pakai FY. Nah, ini mungkin saya skip dulu biar teman-teman bisa paham FY itu dipakainya seperti apa. Nah, jadi ini adalah berukuran 300 dikali, kalau sampai ujung ya itu mungkin ukurannya 600, tapi di sini sekali lagi yang kita pakai adalah D. Jadi ini tolong diingat-ingat ketika nanti mengerjakan soal, yang kita pakai adalah D ya, bukan tinggi baloknya. Jadi sampai dengan tulangan tarik. Ini nilainya ini sudah diketahui ya. FCA-nya adalah 25 MPa. Kemudian FY-nya adalah 400 MPa. AS-nya atau yang terpasang ya, ini tidak diketahui berapa tulangannya, diameternya berapa, tapi sudah langsung diketahui luasan baja yang terpasang itu adalah 1500 mm persegi. ES ini tidak selalu saya cantumkan, jadi mohon teman-teman untuk mengingat-ingat ya, karena nilai modulus elastisitas beton dan baja ini nilainya konstan. Kalau beton ada rumusnya ya, 4700
akar FC aksen untuk nilai E beton kalau baja konstan. Dia standar 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan berapa MN-nya. Tadi kalau ada yang lupa nilai B1-nya, ini ya untuk nilai FC aksen antara 17 sampai dengan 28 MPa, B1-nya adalah 0,85. Lebih dari 28 maka ada rumusnya sendiri ya, lebih dari 55 maka 0,65. Karena tadi kita nilai FC aksennya adalah 25, maka masih di range ini, B1-nya adalah 0,85. Nah, tadi yang pertama kali kita lakukan adalah yang pertama kali kita lakukan adalah CC kondisi seimbang ya. CC sama dengan TS. Dengan penjabaran rumus yang tadi, maka kita dapati A itu sama dengan AS, berarti ya. Karena kita sudah langsung saja, berarti tadi AS-nya 1.500 dikalikan FY ya, kita asumsikan dulu sudah leleh. FY per 0,85 kali FC aksen F kali D. Sesuai ya. AS-nya 1.500, FY-nya tadi 400, 0,85-nya ini tegangan bahan, bukan B1-nya. Kemudian 25, itu ada FC aksennya, B-nya adalah 300. Jadi sama ya, sesuai ya. Nah, kemudian kalau sudah, ketemulah nilai A itu adalah 94,118 mm. Tadi kita bisa mencari nilai C atau nilai YU, yaitu C sama dengan A dibagi beta 1 ya. Ini adalah A dibagi beta 1. Jadi 94 dibagi 0,85 ketemunya adalah 110,727. Kemudian kita cek tegangan bajanya itu berapa. Tadi rumusnya ya, D dikurangi C, ini C, dibagi C, atau D dikurangi YU dibagi YU. Dikali 0,003 ya, ini regangan betonnya, konkret ya. Ketemulah nilai 0,011. Nah, setelah kita cek ini lebih besar daripada regangan yield. Tadi kan regangan yield itu adalah FY-nya dibagi Anjir. E ya. Ya, FY Jijik. Salting lagi gue goblok. Astagfirullahaladzim. karena sudah tadi ya sesuai asumsi. Jadi kalau dilihat karena regangannya itu lebih besar daripada 0,002, 0,011 ya lebih besar daripada 0,002, maka
Momen nominalnya itu adalah, kalau ini saya pakainya PS adalah AS kali FY dikali D dikurangi 9A per 2, 94,118 bagi 2. Ketemulah momen sebesar 301. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semua? Ada yang belum paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Oke, Bu. ya. Kalau sudah, maka kita akan coba ya, akan saya beri PR untuk latihan soal. Harapannya agar minggu depan kita bisa lanjut ke balok tulangan ganda, atau kita bisa pakai yang FS. Tapi untuk saat ini akan saya beri soal, silakan nanti dikerjakan. Monggo dijadikan PR. Oke. Saya beri soal, ini soalnya dadakan, jadi saya juga belum menghitung apakah pakai FY atau FS, tapi nanti dilihat dulu saja. Dari tadi saya contohkan 3 ya, coba saya contohkan agak banyak. Ada balok dengan tulangannya terpasang adalah 4. Kalau di sini saya pakai tulangan terpasang ya. Dengan lebarnya itu adalah, mungkin biar tidak, 350. D-nya ini adalah 450. Diketahui FC aksennya 28. Biar teman-teman mencoba menghitung ya, 30. Karena untuk konstruksi sekarang juga jarang menggunakan yang kecil, 25 ke atas biasanya. Jadi kita sesuaikan FC aksennya 30. Nanti beta satunya dihitung dulu berarti ya. Nanti PowerPoint ini akan saya share di Simaster. Nanti mungkin bisa menjadi bahan juga untuk teman-teman mengerjakan. Dan juga catatannya nanti silahkan dibuka. FC aksennya 30 MPa, nanti beta satunya berarti bukan 0,85 ya. Ini saya beritahu di awal. FY-nya ini saya buat biasanya itu kalau sekarang 420 MPa yang terpasang yang sering digunakan. Kemudian yang perlu diketahui lagi ya, AS-nya FC aksennya sudah, FY-nya sudah, AS-nya yang terpasang ya ini adalah 4D, biar ini ya. Saya lingkari biru. Ini yang terpasang adalah 4 tulangan diameter 12 ya. Nanti silahkan dicari AS-nya berapa. Kalau di sini AS-nya belum saya tentukan, AS-nya berapa. Nah, berarti sudah lengkap ya semua keterangan yang dibutuhkan. AS-nya sudah ada, FY-nya sudah ada, FC aksennya sudah ada. Nilai baja sama ya, selalu 200.000 atau 2 kali 10⁵. Jadi tidak perlu saya cantumkan. Ini harus teman-teman ingat karena akan dipakai selanjutnya sampai nanti
kerja, nilai baja, sehingga nanti ini adalah soalnya. Silakan nanti dicari. Yang perlu dicari adalah berapa momen tentukan berapa momen nominalnya ya. Nah, ini dikumpulkan di minggu depan ketika kita ketemu di kelas ya, sebelum perkuliahan dimulai. Silahkan, monggo mau diketik, mau ditulis kertas besar, kertas polos, kertas bergaris juga tidak. Yang diinginkan teman-teman aja kan, kalaupun diketik di print gitu, karena kita agar bisa kita bahas juga. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bu, mau izin bertanya. Iya, silakan. Untuk jarak D itu dari ujung tekan ke tengah tulangan atau ke bawah tulangan ya Bu? Ke tengah tulangan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Berarti nanti tuh makanya tetapnya pakai A/2 ya, Bu, masih? Iya, kalau itu tidak akan berubah ya, karena diameter selama bentuk baloknya adalah persegi. Kecuali nanti saya buat soal bentuk baloknya segitiga atau trapesium. Nah, ini ada kemungkinan titik pusatnya bergeser. Kalau segitiga, titik pusatnya ada di mana? Ini kembali ke pelajaran SMA ya. Silahkan nanti dibuka-buka kalau mau tahu titik pusat. Nah, ini tidak di tengah kalau yang ini. Berarti itu untuk terkhusus untuk balok yang persegi ya, Bu ya? Iya, terkhusus untuk balok persegi. Oke, Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Silakan. AS itu total luas diameter baja di bawah aja atau sama atas, Bu? Total luas tulangan baja tarik. Tarik. DM Oke, tariknya Bu. ada di mana? Di bawah berarti. Iya. Oke, Bu, makasih. Baik, Bu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi nanti pagi kan bebas mau ditulis tangan, mau di print, mau kertas besar, kertas kecil, nggak masalah. Yang penting namanya ada ya sama NIM. Karena kalau tanpa nama dan NIM saya juga tidak bisa input nilai. Silakan nanti dicantumkan itu nama dan NIM-nya. Mau apabila lebih dari satu kelas juga bebas, mau diklip, mau seperti apa, saya serahkan kembali ke teman-teman. Yang penting jelas
Karena kalau tidak jelas juga eh, sulit ya nanti saya untuk membacanya. Jadi saya nggak tahu nilai yang tertulis itu berapa. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan dikerjakan, dicoba dulu. Apabila masih menemui kesulitan, nanti bisa ditanyakan di minggu depan sebelum di awal perkuliahan ya, sebelum kita lanjut ke balok tulangan ganda. Jadi, untuk pagi hari ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Saya end meeting semuanya.